Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruna dengan NIM 42025100004, kelas ASP 2A. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang diampu oleh Bapak Freddy Handoko, SPD MAK. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Artinya, segala bentuk pemasukan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah masuk ke dalam keuangan negara. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu jelaskan objek keuangan negara, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, dan tujuan keuangan negara. Objek keuangan negara, semua hak dan kewajiban termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Subjeknya terdiri dari pemerintah pusat, Pemda, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitan dengan KN. Proses terbentuknya keuangan negara dimulai dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Tujuannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara untuk mencapai tujuan bernegara. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Lalu, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu uang yang masuk ke kas negara. Jika dilihat dari sisi akuntansi, penerimaan negara yaitu basis pencatatannya berbasis kas. Dalam pengelolaan keuangan negara, ada dua makna aspek pengeluaran, yaitu ada pengeluaran negara atau uang kas yang dikeluarkan dari negara, dan ada belanja negara, yang membuat pembeda unik karena di pengelolaan keuangan lain, misalnya perusahaan swasta, perusahaan itu tidak ada belanja, hanya saja ada pengeluaran, biaya, dan lain-lain. Sedangkan di negara itu ada namanya belanja, yaitu kewajiban pemerintah pusat yang akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Contohnya membayar bunga pinjaman, tetapi jika pengeluaran negara itu punya makna yang lebih luas, bisa jadi pengeluaran yang bisa kita terima kembali. Dan terakhir itu pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya, contohnya hutang, investasi, dan lain-lain. Soal nomor 5, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Yang pertama, ada bidang pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Contohnya, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil. Yang kedua, ada bidang pengelolaan moneter.
Pengelolaan moneter, ranah kekuasaannya bank sentral. Misalnya berapa jumlah uang yang beredar, kebijakan mencetak, mengedarkan uang, mengatur suku-suku bunga bank, dan lain-lain. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dan yang terakhir ada bidang pengelolaan keuangan negara yang disahkan. Pengelolaan keuangan negara yang disahkan artinya aset-aset negara atau uang negara yang disertakan pada badan-badan usaha milik negara atau daerah. Contohnya, pemerintah menyertakan modal negara kepada PT PLN atau Persero untuk pembangunan pembangkit listrik baru. Lanjut soal nomor 6. Sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kuasa tersebut. Di sini ada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu ada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan di sini juga ada gubernur, bupati, wali kota selaku Pemda, selaku kepala Pemda untuk pengelolaan keuangan daerah dan wakil Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan utamanya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan memberikan kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, yaitu mengatur koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung kebijakan moneter agar tetap efektif saat terjadi krisis. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yaitu memperkuat peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter modern dan mendorong stabilitas sistem keuangan dan integrasi kebijakan fiskal moneter. Selanjutnya, soal nomor 8, buat bagan hubungan subjek pengelola keuangan negara. Seperti yang kita lihat, di sini saya sudah membuat bagannya. Pada bagan ini dijelaskan hubungan antar subjek pengelola keuangan negara. Hubungan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Selain itu juga terdapat BUMN, BUMD, lembaga moneter termasuk bank sentral dan lembaga non-moneter. Semua lembaga tersebut saling bekerja sama agar sistem pengelola keuangan negara dapat berjalan dengan baik, efektif, dan transparan. Dan soal yang terakhir, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Di sini, paradigma pengelolaan keuangan negara baru. Paradigma baru penekanannya bukan pada inputnya seperti berapa uang masuk yang harus dikeluarkan, berapa uang yang harus dikelola, tetapi hasilnya. Jadi, bagaimana hasilnya itu nyata, fokusnya bukan input lagi. Anggaran dan adalah rencana. Jika yang namanya kontrol komitmen itu adalah rencana, jadi lebih fleksibel penerapannya di lapangan sesuai dengan kebutuhan, karena fokusnya pada hasil bukan input. Penekanan pada kebijakan, misalnya rencana bergulir, maksudnya bagaimana kebijakan itu berkesinambungan dari waktu ke waktu. Klasifikasi internasional, yaitu bagaimana dengan anggaran tersebut, keuangan tersebut kita bisa berhitungkan atau meningkatkan citra kita di global atau di mata internasional. Fleksibelnya,
Let the manager manage, yaitu setiap kepala atau pengguna anggaran itu berhak untuk melakukan penyesuaian dengan di lapangan dan ditandai dengan reformasi geografi, di mana otonomi daerah. Jadi masing-masing kepala daerah itu berhak menentukan arah pengelolaan keuangan daerahnya. Ingin fokus ke sektor yang mana? Karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Lalu akuntabilitas jadi pengukur kinerja yang diukur. Masih di paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Dulu, financial administration jadi administrasinya yang difokuskan. Sekarang sudah mulai ke financial management. Jadi, manajemen keuangannya bukan administrasi saja. Semangat yang melandasi let the manager atau yang dulu disebut dengan top down atau dari pusat yang langsung ke daerah. Masing-masing kepala daerah mempunyai suara aspirasi masing-masing atau mempunyai keunggulan wilayah masing-masing berbeda yang bisa disuarakan ke pusat. Check and balance mekanis adalah cross-check antara inputnya berapa, outputnya, hasilnya, dan dampaknya apa. Demikian pemaparan jawaban soal UTS, mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dapat saya sampaikan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pengelola keuangan negara dan daerah merupakan proses pengaturan penerimaan, pengeluaran, serta pengawasan keuangan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab, guna mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.